نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah azakumullah, semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Allah sudah tidak menurunkan wahyu lagi, terputus. Tapi ada yang masih mewahyukan, ada yang masih menurunkan wahyu, membisikkan. Siapa dia? Syaitan. Wahyu syaitan. Siapa yang mewahyukan kepada Ma'bad al-Juhani bahwa takdir adalah kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Siapa yang membisikkan kalimat batil ini kepada Ma'bad al-Juhani? Siapa lagi kalau bukan syaitan? Siapa yang mewahyukan kepada anak-anak muda Khawarij bahwa minum kafir, minum khamar itu kafir, berjudi itu kafir, berzina itu kafir? Sebuah kalimat yang sangat batil. Siapa yang mewahyukan? Siapa lagi kalau bukan syaitan? Termasuk hari ini, siapa yang mewahyukan kepada manusia, para tokoh, bahwa salah satu cara untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengingat-ingat hari lahirnya? Ini wahyu dari mana kalau bukan dari syaitan? Tidak ada manusia yang mencintai Nabi lebih dari para sahabat. Para sahabat nggak ada yang tahu tanggal berapa, bulan apa Nabi lahir. Mereka nggak bahas. Yang dibahas oleh para sahabat adalah bagaimana cara Nabi sholat, bagaimana cara Nabi wudhu, bagaimana cara Nabi berakidah, apa kata Nabi tentang Allah, apakah Allah ada di mana-mana, apa bersemayam di arsy. Ini yang diperhatikan oleh para sahabat, dipelajari oleh para sahabat. Nggak ada para sahabat membahas kapan Nabi lahir. Maka berselisih para ulama antara 12 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, 18 Rabiul Awal, bahkan ada yang berpendapat di luar Rabiul Awal. Bagaimana sebuah kebaikan Allah bikin para ulama, para sahabat lupa, nggak tahu. Syaitan memberikan wahyu lagi kepada sebagian orang hari ini. Habis sholat tiduran boleh, habis sholat duduk-duduk boleh, habis sholat pijitan boleh, habis sholat main handphone boleh. Begitu yang baik habis sholat salaman-salaman katanya malah tidak boleh. Ini Wahabi, Salafi kata mereka. Mereka jawab, jawaban ini dari mana? Dari mana sabdanya? Kalau bukan dari syaitan. Syaitan mewahyukan kepada mereka dengan kalimat yang indah, yang bagus. Habis sholat bebas mau ngapain saja, termasuk salam-salaman. Kenapa tidak boleh? Kenapa dibid'ahkan? Mereka lupa bahwa Rasul dan para sahabat tidak pernah salaman, kecuali ketika bertemu, ketika mau berpisah. Ini masih ada khilaf. Satu lagi, ketika berbaiat. Rasul dan para sahabat manusia termulia tidak pernah mencontohkan bersalaman ketika din jual beli, bersalaman ketika akad nikah, termasuk bersalam-salaman ketika Idul Fitri, Idul Adha, bersalam-salaman habis salat. Tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Apa kita lebih benar dari Rasul dan para sahabat? Lebih pintar dari mereka? Lebih alim, lebih bertakwa dari mereka? Tidak mungkin, mustahil. Lihat, syaitan selalu mewahyukan kepada manusia. Kita nggak bahas orang kafir. Orang kafir sudah dari dulu diberi wahyu oleh syaitan bahwa Tuhan ada 3, bahwa Tuhan punya anak. Ini wahyu dari syaitan, jelas. Kita nggak bahas. Nggak ada di antara antum yang terkena syubhat,
Tidak ada kaum muslimin yang mengatakan Tuhan ada tiga. Isa anak Allah, tidak ada. Nggak usah kita bahas. Yang dibahas justru yang kaum muslimin kena penyakit syubhat. Mereka mengatakan kacang panjang halal, labu siam halal, cabai halal, dan seterusnya. Ketika dicampur menjadi garu-garu jadi haram. Ini aneh Wahabi, kata mereka. Ya. Menyebut subhanallah halal, menyebut la ilaha illallah sebuah kebaikan besar, bertasbih, bertakbir, baca Al-Quran, ada sedekah makanan di situ, semuanya baik semua, dikumpulkan jadi satu dalam acara apa? Tahlilan, menjadi haram. Ini aneh Wahabi. Luar biasa, syaitan mewahyukan ini kepada kaum muslimin. Akhirnya orang awam terkecoh. Iya betul, betul ini sesat itu Wahabi. Kenapa mengharamkan, membid'ahkan sesuatu yang isinya baik semua? Semuanya kan baik semua, ada zikir, ada wirid, ada baca Al-Quran, ada pembagian makanan. Mana yang tidak baik? Dikumpulkan jadi satu dalam acara tahlilan menjadi haram. Aneh, mereka lupa bahwa sebuah ibadah, bahwa hukum asal sebuah ibadah adalah haram, al-aslu fil ibadati litahrim. Hukum asal dari sebuah ibadah adalah haram. Kaidah yang sangat mendasar ini mereka tidak faham. Padahal banyak di antara mereka yang profesor, doktor, tapi kaidah mendasar ini tidak faham bahwa hukum asal ibadah adalah haram. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ini hampir setiap mengawali khutbah beliau awali dengan ini, bahwa segala cara ibadah yang tidak pernah aku contohkan namanya bid'ah. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat terancam neraka. Sabda Nabi SAW ini mengandung hukum bahwa hukum asal ibadah adalah haram. Kecuali ada contoh dari Nabi SAW, ada contoh dari Nabi, beliau mengumpulkan para sahabat untuk zikir bersama, tasbih bersama, baca Al-Quran bersama. Tidak ada berjamaah dalam Islam yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Hanya berjamaah salat, hanya berjamaah salat. Di luar itu tidak ada. Wudu berjamaah, ini berjamaah, itu berjamaah, tidak ada. Berjamaah yang ada imam, ada makmum adalah salat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ketika Nabi membawakan wahyu dari Allah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, bahwa Allah bersemayam di atas arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Wahyu-wahyu ini setan iblis tidak berani ikut campur. Maka para sahabat tidak ada yang kemasukan wahyu setan, semua mendapatkan wahyu dari Allah bahwa Allah bersemayam di atas arsy, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, manakah anta sudah lima khalaqtu biyadayya, dan seterusnya dan seterusnya. Hanya wahyu Allah yang masuk. Hari ini selain wahyu Allah masuk wahyu setan. Kalau Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, bagaimana di Ka'bah sana? Ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke timur, ke selatan, utara, timur laut, tenggara, dan seterusnya. Apa enggak bingung Allah? Lihat, ini wahyu. Wahyu siapa? Wahyu setan. Setan masukkan ke hati kaum muslimin sehingga mereka menolak sabda Nabi. Ini sabda Nabi bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Oleh karena itu, jika kalian sedang sholat, jangan meludah ke depan. Kalau terpaksa buat ludah, jangan ke depan, tapi ke bawah atau ke samping kiri, atau begini sambil beliau mencontohkan dengan kain beliau.
ludahnya beliau masukkan ke kain beliau, dan seterusnya. Tidak ada sahabat yang terkena syubhat itu. Tidak ada pertanyaan para sahabat. Kalau Allah turunkan di dunia setiap sepertiga malam, bukankah di setiap permukaan bumi pasti selalu ada sepertiga malam? Wahyu syaitan ini tidak sampai ke sahabat. Allah halangi wahyu syaitan ini. Hari ini tidak. Berapa banyak surah-surah kita kaum muslimin yang mengatakan seperti itu. Kalau Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti hari ini Allah sedang turun ke langit dunia. Cuma dunia yang mana, sebelah mana, dan seterusnya. Mereka lupa bahwa yang mereka bahas adalah zat yang maha gaib. Zat yang maha gaib. Jin gaib, malaikat lebih gaib, Allah Rabbul Alamin lebih gaib lagi. Gaib bertingkat-tingkat. Di depan kita ada orang kafir yang sedang luar biasa sakaratul maut, kita melihat biasa-biasa saja. Di depan rumah sakit, tempat tidur rumah sakit, biasa-biasa saja. Gaib bagi kita. Dia disiksa di alam barzakh, lebih gaib lagi. Neraka surga, lebih gaib lagi. Allah Rabbul Alamin yang paling gaib. Bagaimana kita berbicara tentang Allah lalu pakai harus bisa dicerna oleh akal kita, enggak bakalan nyambung. Maka lihat para sahabat yang paling cerdas, para sahabat yang paling benar. Setiap kali ada informasi dari Allah, setiap kali ada khabar tentang Allah dari lisan Nabi SAW, seaneh apapun, sami'na wa ata'na. Inilah wahyu syaitan yang wajib kita ketahui, dan tidak mungkin kita bisa tahu mana wahyu Allah, mana wahyu syaitan kalau tidak belajar. Kalau tidak belajar, maka wajib bagi kita semua untuk terus belajar manhaj akidah. Jangan habiskan waktu untuk akhlak, untuk ini itu sekali-sekali. Manhaj akidah luar biasa. Habiskan waktu kita untuk manhaj dan akidah 13 tahun. 13 tahun Nabi diberi waktu oleh Allah untuk mengajarkan manhaj akidah. Belum ada sholat, belum ada wudhu, belum ada puasa, belum ada jihad dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa manhaj dan akidah nomor satu di dalam Islam ini. Hari ini seolah tidak mendapatkan perhatian dari para doa. Kalau lebih musibah lagi kalau perhatian ini tidak ada daripada doa besar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban